berani disumpah di bawah Al-Quran menyatakan bahwa jika pernyataan atau apa yang dia tulis dalam bukunya Jokowi Undercover 2 itu salah, dia siap dilaknat. Itu untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang dia tulis itu adalah benar. Dan hari ini kami sedang menunggu siapa orang yang berani membuat fatwa bahwa metode mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Jangan-jangan justru yang membuat fatwa itu justru sedang akan menodai agama. Ini kami sedang mempersiapkan tuntutan balik kepada siapapun yang berani menjadi ahli memberikan keterangan bahwa mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Ini sebaliknya, ini berbahaya sekali. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menetapkan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur dan Bambang Trimulyono menjadi tersangka ujaran kebencian berdasarkan sara dan penistaan agama. Diketahui nama Bambang Trimulyono belakangan dikenal sebagai penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kemudian dasarnya adalah laporan polisi pasal yang disangkakan yaitu Pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama. Pasal-pasal tentang penistaan agama. Nah, ternyata dilemanya begitu. Jadi ada kelompok masyarakat yang mengadukan penistaan agama, tidak diproses, tapi yang tidak diadukan atau diadukan oleh kelompok lain cepat sekali diproses, tidak hanya diproses bahkan langsung ditangkap. Bahkan membunuh saja seperti kilometer 50 ditangkap saja tidak, di penjara ditahan saja tidak walaupun sehari. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari gelombang semut. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini semua akan terungkap. Keduanya dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan masuk pada 29 September yang dilayangkan oleh pelapor bernama Dodo Baitlawi. Keduanya menyebar ujaran kebencian dan juga penistaan agama lewat dua konten video di akun YouTube Gus Nur 13 Official. Dalam video itu keduanya membahas soal ijazah palsu Presiden Jokowi. Bambang menyebut dalam channel tersebut ijazah palsu Jokowi bahkan sudah diketahuinya karena ia merupakan seorang saksi. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, keduanya sampai saat ini masih diperiksa. Kita warga negara, saya tanya, wajib tidak tunduk kepada undang-undang? Kalau melanggar undang-undang di penjara gak? Di penjara. Saya tanya, undang-undang siapa yang buat? DPR. DPR lembaga politik bukan? Itu keputusan politik sudah. Anggota DPR musyawarah membuat undang-undang, diambil keputusan, undang-undang itu diberlakukan kepada setiap negara. Itu keputusan politik. Jadi siapa bilang kita ini bisa terlepas dari politik? Nggak bisa, saudara. Makanya salah kaprah. Saudara, kalau ada mengatakan, saudara ngaji-ngaji, kita nggak usah bicara politik. Kalau kita nggak bicara politik, nanti para bajingan yang main politik sudah. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti yang berpolitik itu koruptor, bajingan, orang kafir, saudara, orang-orang yang akan ngerjai kita semua. Nggak bisa. Sekarang umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan bicara politik. Akhirnya umat Islam pada bodoh soal politik, saudara. Kiai nggak ada mendekat ke politik, habaib nggak ada mendekat ke politik. Akhirnya yang masuk ke jurang politik hanya para bajingan, para penjahat, saudara, mereka yang tidak menjalankan ajaran agama. Akhirnya mereka yang buat undang-undang, mereka yang buat keputusan, mereka yang buat aturan, kita yang mesti melaksanakan. Jangan, kalau kita nggak mau berpolitik praktis, silakan. Tapi jangan sampai mengatakan, saya nggak mau bicara politik sama sekali. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Kalau Anda tidak berpolitik, saudara, Anda akan jadi komoditas politik. Berapa banyak majelis-majelis taklim menjadi komoditas politik, saudara? Hanya dijadikan sekrup oleh partai politik. Begitu lagi pilpres, begitu lagi pilkada, bantuan diberikan kepada berbagai macam majelis-majelis taklim untuk dukung calon ini, dukung calon itu, dukung partai ini, dukung partai itu. Itu namanya komoditas politik. Hanya diperalat kok, cuma dijadikan
majelis taklim tadi, saudara, kau punya hak untuk menentukan siapa calonnya. Cuma dijadikan sekrup untuk memperkuat orang lain. Maka itu kita katakan di sini khususnya kepada generasi muda yang punya bakat politik, masuk politik. Tapi ingat, kalau Anda mau jadi politisi, kalau Anda mau jadi pemimpin di negeri ini, dari mulai Anda muda, dari mulai sekarang, jangan melakukan suatu pekerjaan yang akan menyulitkan Anda di masa depan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menenggak minuman keras. Saudara, jangan berbuat yang asusila. Ini anak-anak muda, subhanul yawm rijalul ghad, pemuda hari ini, pemimpin di hari yang akan datang. Kalau hari ini Anda melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan amoral, itu akan terus melekat sampai Anda dewasa nanti. Dan bahaya kalau Anda punya segudang kekurangan, segudang celah, segudang kejahatan, jangan terjun di politik. Berbahaya. Kenapa? Sebab kejahatan Anda, kebijakan Anda, keburukan Anda akan dijadikan alat oleh musuh untuk memeras Anda. Itu akan terjadi pemerasan politik. Bikin undang-undang macam ini ya. Kalau kau nggak setuju, ini nanti kejahatanmu kami ungkap. Bikin aturan seperti ini ya. Kalau kau nggak setuju, ini nanti kebijakanmu akan kami sebarluaskan ke tengah masyarakat. Ini namanya pemerasan politik. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin di negeri ini kayak anak-anak muda, Anda mau jadi anggota dewan, Anda mau jadi menteri, Anda mau jadi presiden, dari sekarang jadilah pemuda yang bersih. Bersih. Bersih akidahnya, bersih syariatnya, bersih akhlaknya. Sehingga begitu ke depan Anda menjadi pemimpin bangsa, tidak ada yang bisa memeras Anda. Nggak ada yang bisa ngancam, nggak ada. Anda bisa dengan bebas mengambil keputusan tanpa ancaman, tanpa pemerasan politik. Nah, ini yang mesti ditanamkan ke anak-anak muda kita. Jangan anak-anak muda kita diajarin dari muda, jangan berpolitik, jauhkan diri dari politik. Nah, kalau anak muda yang bagus pada jauh dari politik, akhirnya main politik narkobais semua. Nah, kalau pecandu narkoba main politik, akhirnya besok ada undang-undang melindungi narkoba. Jadi sekali lagi ya kawan, jangan sampai kita termakan. Saya tidak suka ikut partai politik, saya nggak mau ikut politik praktis, tapi saya tidak boleh buta politik. Harus tahu politik, harus ngerti politik. Bagaimana politik yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga kalau kita tahu langkah mereka, kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengkanter dan melawan kejahatan politik mereka. Ya.